Tapi setelah sholat baru diusap, dibersihkan, tidak. Jadi waktu sholat yang tidak. Waktu sholat diupayakan selagi tidak mengganggu sekali, tidak usah dihilangkan, agar itu menjadi saksi-saksi di dalam kita beribadah. Tapi kalau sudah setelah sholat baru diusap, karena bersihkan, bukan karena urusan-urusan seperti doa tadi. Jadi nggak ada, kecuali di saat itu dia berdoa. Setelah sholat kan diajarkan berdoa. Kalau dia berdoa disunahkan mengusap seperti biasanya dalam doa. Karena itu Bu ya yang terjadi itu, jadi kalau ada yang mengusap dan tidak mengusap, ini golongannya mana gitu? Tidak. Aja. Golongan selamat semuanya, yang ngusap selamat, yang tidak ngusap selamat. Ini hal-hal semacam ini kan. Apalagi jika dimasukkan semua di dalam sholat itu adalah doa. Bisa saja seperti itu bagi yang mengatakan. Maksudnya doa sendiri adalah, sholat adalah doa. Akan tapi ini doa khusus sudah ditutup dengan assalamualaikum. Selesai. Jadi tidak perlu mengusap aja. Kalaupun mengusap bisa saja dimasukkan dalam bab bahwasanya di dalam sholat kita banyak doa dan kita tidak sempat mengusap, diusap saat itu sah saja dalam hal ini. Sehingga sebagian mengatakan bukan itu adalah kebiasaan saja mengusap, tidak tergolong sebagai ibadah, ya mengusap silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, nggak perlu ribut. Ini bukan kelompok M. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang. Setiap yang menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu' palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis sholat habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya, saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan usap wajah kata dia. Itulah dalil kami. Allah sallallahu alaihi wasallam idza qada sholatahu masaha wajhahu biyadihi al-yumna. Jadi riwayat ini dari Anas, dari sahabat Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza qada sholatahu, jika beliau sudah melaksanakan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, segala kesusahan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persoalan yang sangat begitu menjadi perdebatan di antara kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian dari kelompok Salafi Wahabi, yaitu yang berkaitan dengan mengusap wajah setelah melaksanakan sholat. Tentunya dengan perbedaan yang seperti ini, kita tahu bagaimana apa yang menjadi statement dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian dari kalangan Salafi Wahabi. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa.
Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, itu kan. Beliau pernah berdua tidak mengangkat tangan, iya, ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu memang Dan itu pun tidak sesuatu yang bersifat rahasia, akan tetapi sudah sering kita dengar persoalan itu. kita. Tapi setelah sholat baru diusap, dibersihkan, tidak. Jadi waktu sholat yang tidak. Waktu sholat diupayakan selagi tidak mengganggu sekali, tidak usah dihilangkan, agar itu menjadi saksi-saksi di dalam kita beribadah. Tapi kalau sudah setelah sholat baru diusap, karena bersihkan, bukan karena urusan-urusan seperti doa tadi. Jadi nggak ada, kecuali di saat itu dia berdoa. Setelah sholat kan diajarkan berdoa. Kalau dia berdoa disunahkan mengusap seperti biasanya dalam doa. Karena itu ya yang terjadi itu, jadi kalau ada yang mengusap dan tidak mengusap, ini golongan yang mana gitu? Tidak. Golongan selamat semuanya, yang ngusap selamat, yang tidak ngusap selamat. Ini hal-hal semacam ini kan. Apalagi jika dimasukkan semua di dalam sholat itu adalah doa. Bisa saja seperti itu bagi yang mengatakan. Maksudnya doa sendiri adalah sholat adalah doa. Kan tapi ini doa khusus sudah ditutup dengan assalamualaikum. Selesai. Jadi tidak perlu mengusap aja. Kalaupun mengusap bisa saja dimasukkan dalam bab bahwasanya di dalam sholat kita banyak doa dan kita tidak sempat mengusap, diusap saat itu sah-sah saja dalam hal ini. Sehingga sebagian mengatakan bukan itu adalah kebiasaan saja mengusap, tidak tergolong sebagai ibadah, ya mengusap silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, nggak perlu ribut. Ini bukan kelompok M. Tak perlu lama sebelum saya mengutarakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa sebagai konteks dasar mengusap wajah setelah melaksanakan sholat itu banyak penilaian. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan bahwa sholat itu adalah doa juga, karena di dalamnya banyak doa. Sehingga secara konsep dasar ketika orang setelah berdoa maka akan disunahkan untuk mengusap wajah. Ini satu poin sudah kita temukan. Dan kemudian secara literatur atau secara redaksi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, faidatun. Qala An-Nawawi, ini dalam Al-Adhkar ini ada. Qala An-Nawawi fil Adhkar wa rawaina fi kitab Ibn Sunni atau Sinniya an Anas radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu biyadihi al-yumna. Jadi riwayat ini dari Anas, dari sahabat Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, jika beliau sudah melaksanakan salat, maka masaha wajhahu, beliau mengusap wajah, biyadihi al-yumna, dengan tangan kanannya. Jadi beliau setelah melaksanakan sholat, beliau mengusap wajah dengan tangan kanan. Tsumma dan kemudian beliau berkata, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Dan setelah itu beliau berdoa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ini syahadat, dan kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan dari segala bentuk kesusahan. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga satu penjelasan dalam kitab I'anah at-Talibin, bisa Anda cek sendiri. Faidatun rawa Ibnu Mansur annahu kana idza qada salatahu masaha jabhatahu bi kaffihi al-yumna. Ini satu nada dengan redaksi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholat mengusap dahi beliau dengan telapak tangan kanannya. Summa amarraha ala wajhi, dan kemudian istilahnya itu yang mengusap secara keseluruhan sampai ke wajah ya. Kalau amarra itu yang melewatkan, mengusap sampai wajah, hatta ya'tiya biha ala lihyatihi asyarifah, dan kemudian sampai jenggot beliau. Dan kemudian waqala, beliau juga berkata, bismillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadatir rahman ar-rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan wal gham, ila akhirih.
Jadi dua redaksi ini sebagai bentuk payung hukum daripada mengusap wajah setelah sholat ya. Ini riwayat satu dari Al-Imam bukan riwayat dari Anas yang disampaikan Imam Nawawi, dan kemudian riwayat daripada Ibnu Mansur. Jadi kalau kita masih mempersoalkan, toh andai kata ini persoalan khilafiyah, tak perlu ada merasa klaim paling benar, karena persoalan ini ya banyak tinjauan. Tinjauan pertama tadi itu ketika berbicara tentang doa, maka setelah doa disunahkan untuk mengangkat tangan dan kemudian mengusap kepada wajah, kan seperti itu. Lah kemudian kita kontekstualkan dalam persoalan sholat juga kan banyak-banyak doa. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam persoalan ini juga menjadi hukum, dan apalagi dikukuhkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan kemudian riwayat daripada Ibnu Mansur. Kalau hemat saya sudah cukup untuk menjadikan payung hukum persoalan ini. Jadi kalau merasa mengikuti sunnah dan menyalahkan orang lain, ini kurang tepat ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kiranya kalau ada kesalahan ya bisa di cross check, tulis di kolom komentar. Dan komentarnya harus yang bijak. Wallahu alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.